Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua ya Bapak Ibu. Ada beberapa warta lisan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengenai himbauan aksi puasa dan persembahan prapaskah. Hari ini akan dibagikan satu set bagian kedua dari souvenir puzzle. Sebagaimana diketahui, pada masa perayaan Paskah tahun ini, GKI Maulana Yusuf membagikan sebuah souvenir berupa puzzle. Kepingan-kepingan puzzle akan dibagikan dalam 3 bagian pada 3 waktu yang berbeda, yaitu mulai pada Minggu Palmarum yang lalu, ibadah Jumat Agung hari ini, dan ibadah Minggu Paskah tanggal 9 April. Dan setiap kepingan puzzle akan dibagikan satu set hanya untuk satu keluarga. Diharapkan souvenir puzzle ini tidak hanya sekedar menjadi pajangan ataupun permainan, akan tetapi setiap kepingnya mewakili penggalan-penggalan proses perjalanan kita memaknai Paskah tahun ini yang bertemakan kebangkitannya yang memberanikan kita melangkah dalam ketidakpastian. Maka setelah selesai ibadah nanti, salah seorang perwakilan keluarga dipersilahkan mengambil dan mengumpulkan satu set kepingan puzzle tersebut yang sudah disediakan oleh petugas ibadah untuk kemudian dilengkapi bersama-sama keluarga. Warta lisan yang kedua adalah mengenai ibadah Sabtu Sunyi dan Fajar Paskah. GKI Maulana Yusuf, kami semua mengundang jemaat dan simpatisan sekalian untuk mengikuti ibadah Sabtu Sunyi yang akan dilaksanakan pada Sabtu 8 April 2023 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, serta ibadah Fajar Paskah pada Minggu 9 April 2023 pukul 5 pagi. Keduanya akan dilaksanakan secara onsite di ruang ibadah Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung. Sang Surya Grahi
Jumat Agung ini, kita berhenti sejenak dari segala kesibukan hidup kita. Marilah kita memusatkan perhatian pada peristiwa penyaliban Yesus. Biarlah mata rohani kita dapat melihat betapa besar dan ajaib pengorbanan yang telah Yesus lakukan melalui kematiannya. Dan saat ini kita datang berhimpun di kaki salib Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat kekasih Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita akan merenung tentang salib. Sejatinya salib adalah alat hukuman. Salib itu tanda kehinaan,
Namun ketika Kristus disalib, salibnya menjadi lambang kemuliaan, lambang pengorbanan. Salib itu menjadi bentuk pemuliaan Kristus dan pemenuhan kasih Allah. Salib itu menjadi alat penebusan bagi dosa saudara dan saya. Rasul Paulus menyatakan di dalam Galatia 6 ayat 14, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebabnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Kekasih Tuhan, sudahkah kita benar-benar dapat mengatakan, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia? Sudahkah kita memegahkan Kristus, atau kita lebih sering memegahkan diri sendiri? Marilah kita memeriksa diri dan menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Allah yang pemurah, kami mengaku bahwa karena dosa-dosa kamilah Kristus disalibkan walau tidak bersalah. Kami mengaku bahwa sebagai umat yang telah ditebus, kami kerap gagal menjalani kehidupan yang kudus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa sekalipun kami telah diperdamaikan dalam kasih-Mu, kami tidak selalu hidup damai dengan sesama kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa kami kerap gagal menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa kami suka memegahkan diri lebih daripada bermegah di dalam salib Kristus. Ya Tuhan, kasihanilah kami.
Inilah berita anugerah bagi setiap orang yang percaya akan pengorbanan Kristus. Di dalam surat 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 tertulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus kamu telah diampuni. Dari samudra berderu
kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari Abirama Choir.
Kita berdoa. Tak terselami ya Kristus, cintamu yang telah tercurah melalui salib. Tak terbayangkan betapa dalamnya Engkau sungguh menghargai dan merangkul kami. Izinkanlah kami Tuhan menghayati kasih-Mu itu lewat firman-Mu, supaya di hari Jumat Agung yang mulia ini, kami menemukan kekuatan kami kembali di dalam salib. Di dalam Kristus Yesus yang tersalib itu, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga pasalnya yang ke-53 ayat 12. Yesaya 52 ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat.
sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam mautnya. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai ke 25. Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 37. Demikian tertulis. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak. Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus,
Mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Hadirkah waktu Tuhan disalib, hadirkah waktu Tuhan disalib, hadirkah, oh, itu membuat aku gentar, gentar. Hadirkah waktu Tuhan disalib, hadirkah. Ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Hadirkah waktu dia dimakamkan, hadirkah waktu dia dimakamkan, hadirkah, oh, itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadirkah waktu dia dimakamkan, hadirkah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana.
Saudara, saya ingin mengawali khotbah ini dengan menampilkan sebuah gambar. Saudara, gambar ini dikenal sebagai Alexamenos Graffito. Sebuah grafiti kasar dari sekitar abad kedua Masehi, jadi sudah sangat tua usianya saudara, yang menggambarkan sosok berkepala keledai yang disalib dan ada seseorang di dekatnya. Gambar aslinya yang di sebelah kanan yang buram ya, lalu ada yang layar putih untuk menjelaskan lebih rinci apa sebetulnya yang ada pada gambar aslinya. Saudara, di gambar ini tertulis sebuah kalimat yang dalam bahasa Indonesia berarti Alexamenos menyembah Tuhannya. Grafiti ini digurat pada sebidang tembok di kota Roma dengan tulisan yang acak-acakan dan tampaknya memang bermaksud untuk mengolok-olok seorang pengikut Kristus bernama Alexamenos. Gambaran kepala keledai menyiratkan betapa bodohnya kepercayaan pada sosok yang tersalib itu. Grafiti kuno ini saudara sekarang tersimpan di sebuah museum di kota Roma dan menjadi salah satu gambar paling tua tentang penyaliban. Saudara, ejekan tentang Kristus yang tersalib memang sudah ada sejak dulu. Dalam kitab 1 Korintus, Rasul Paulus pernah mengatakan, bagi mereka yang tidak percaya, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Kebodohan. Tuhan kok disalib? Mungkin sampai saat ini saudara, kita pernah mendengar juga perkataan semacam itu dari orang lain. Tapi seperti yang Rasul Paulus lanjutkan dalam tulisannya, bagi kita yang percaya salib adalah kekuatan Allah. Kenapa demikian? Karena di atas kayu salib yang adalah tempat penghukuman itu, Kristus Sang Anak Allah telah merelakan nyawanya untuk dunia. Bagi kita yang sungguh percaya, salib bukanlah kelemahan atau kebodohan. Sebaliknya di dalam salib itu, kita mengalami cinta dan bela rasa Allah yang tidak terkatakan. Melalui salib itu kita disembuhkan. Demikianlah nubuatan Nabi Yesaya mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kristus yang tersalib itu adalah the wounded healer. Sang penyembuh yang terluka. Maka kalau tema kita hari ini berkata, salibmu kurangkul teguh. Sesungguhnya sebelum kita merangkul salib Kristus, salib itu sendirilah yang pertama-tama telah merangkul kita. Salib Kristus itulah yang pertama-tama merengkuh penderitaan kita, kerapuhan kita, bahkan kematian kita. Seorang teolog bernama Jürgen Moltmann mengatakan, dalam perspektif Trinitarian, salib bukanlah kematian Allah, the death of God, tetapi kematian di dalam Allah, the death in God. Betapa berharganya kita, saudara, sampai-sampai Allah rela mengambil kematian kita di dalam dirinya sendiri.
supaya lewat kuasanya kita pun mengalami hidup bersama dengan Dia. Saudara, Injil Yohanes menceritakan bahwa setelah Pontius Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan, Via Dolorosa itu pun segera dimulai. Yesus harus memikul salibnya sendiri menuju Golgota. Dan di sana ia disalib di antara para penjahat. Di atas kepalanya terdapat sindiran dan hinaan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Tidak hanya disiksa dan dipermalukan, para prajurit membagi-bagi pakaian Yesus dan membuang undi atasnya. Oh saudara, kita bisa bayangkan bagaimana mereka tertawa-tawa sementara Yesus merintih kesakitan. Dan dekat salib Yesus, orang-orang yang mengasihi Dia hanya bisa memandangnya dengan pilu dan hati yang teriris. Detik demi detik penderitaan terjadi, berlangsung tanpa perlawanan dari seorang Yesus. Tapi bukan berarti ia memang bersalah atau kalah. Justru lewat keteguhannya menjalani salib, Kristus telah membuktikan kemenangan dirinya. Dia menang atas setiap kebencian yang ditimpakan kepadanya. Dia tidak membiarkan kebencian itu mengambil alih kasih-Nya. Dia menang atas setiap godaan mementingkan diri. Dia menang untuk menunjukkan kesetiaannya pada tugas perutusannya dari Sang Bapa. Dan di atas kayu salib itu saat ia wafat, Injil Yohanes menuliskan, Yesus berkata, sudah selesai. Dalam bahasa Yunani disebut tetelestai, yang berarti mengakhiri, mewujudkan, menyelesaikan dengan sempurna. Yesus telah menyelesaikan segala sesuatu dengan sempurna. Jemaat terkasih, kasih, kerelaan diri, serta pengampunan ilahi itulah yang merangkul kita semua lewat salib. Maka sekarang kitalah yang diundang untuk merangkul salib itu. Merangkul salib berarti membiarkan kasih, kerelaan, serta pengampunan Kristus itu membasuh, menyembuhkan, dan menghidupkan kita setiap hari. Saudara, dosa adalah sesuatu yang menekan, membuat kita kehilangan kedamaian, membuat kita merasa bersalah dalam diri, membuat kita juga bersikap saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Orang tua dan anak tidak mau berusaha saling mengerti. Orang-orang bekerja tanpa empati, saling menjatuhkan. Di tengah semua kecenderungan itu, salib Kristus hadir, menyatakan sebuah jalan yang baru bagi kita semua. Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang pastor Katolik yang sedang melakukan pertemuan dengan para calon anggota baptis. Salah satu hal yang khas dari teman-teman kita Katolik adalah mereka selalu mengawali dan mengakhiri doa dengan membuat tanda salib, saudara. Hari itu pastor ini bertanya kepada para calon anggota baptis, saudara, dengan tanda apa orang bisa mengenal Anda sebagai seorang Katolik? Dia lalu menunggu jawaban dari para calon baptisan ini, tapi tidak ada yang menjawab. Maka sekali lagi sang pastor mengulangi pertanyaannya. Saudara, dengan tanda apa orang bisa mengenal Anda sebagai seorang Katolik? Dia kali ini membuat isyarat dengan tangannya
untuk memberikan petunjuk jawaban kepada para calon anggota baptis itu. Maka tiba-tiba di tengah keheningan salah satu peserta mengangkat tangan lalu menjawab, "Pastor, tandanya adalah tanda cinta." Pastor ini sebetulnya agak kecewa, sebab yang ia maksud dengan jawaban itu adalah tanda salib. Tapi ketika pastor ini merenungkannya, saudara, dia menyadari bahwa ternyata jawaban itu benar adanya. Orang dikenal sebagai pengikut Kristus bukan karena simbol salib di luar dirinya atau beragam aksesoris yang kita pakai. Saudara, kita dikenal sebagai pengikut Kristus karena cinta dari salib itu yang harus hidup dan keluar dari diri kita. Maka sekali lagi jalan baru telah terbuka karena salib. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan hukuman, tapi dalam keyakinan akan kasih dan penerimaan Allah. Oleh sebab itu surat Ibrani mengatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, kalau kasih Kristus yang tanpa syarat itu sudah merangkul kita lewat salib, maka sekarang apakah salib Kristus juga telah sungguh-sungguh kita rangkul? Sudahkah kita merangkul salib, saudara? Apakah kebencian masih menguasai kita? Baik kebencian terhadap sesama maupun kebencian terhadap diri kita sendiri. Apakah keegoisan merajalela dalam batin kita? Apakah rasa takut mengalahkan keyakinan kita bahwa Allah memelihara hidup kita? Hari ini di hari Jumat Agung, kita akan bersama merayakan perjamuan kudus. Kita mengingat tubuh Tuhan yang telah terpecah dan darahnya yang telah tercurah. Ia merengkuh kematian supaya kita dapat hidup olehnya. Maka biarlah cinta dan pengorbanannya lewat salib senantiasa kita ingat, kita hayati, dan kita rangkul, supaya salib itu menjadi kekuatan serta jalan yang baru bagi kehidupan kita semua. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam penderitaan-Mu Kristus, Engkau telah menyatukan penderitaan kami semua dan menyatakan bahwa Engkau peduli, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah penderitaan dunia ini. Di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami berdoa untuk banyak pergumulan di tengah-tengah dunia. Pergumulan di tengah kehidupan rumah tangga, konflik yang tak ujung selesai, pergumulan di tengah kehidupan ekonomi yang seringkali membuat banyak manusia patah arang, pergumulan karena sakit penyakit, pergumulan karena ketidakadilan, karena perang, karena bencana alam, karena kelaparan dan kemiskinan. Oh ya Tuhan, Engkau bersama dengan kami di tengah segala penderitaan itu. Kasihanilah kami Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu, kuatkanlah setiap manusia di muka bumi ini dalam berbagai perjuangan yang mereka hadapi. Dan biarlah sungguh kami yang merangkul salib, mempercayai kuasa salib itu, Engkau memampukan untuk dapat membagi cinta kasih-Mu kepada banyak orang. Inilah permohonan kami yang di dalam keyakinan iman pada Kristus yang disalib itu kami naikkan. Amin. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah memberikan segalanya bagi kita. Marilah kita pun memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 5, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sungguh besar
mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada hari ini, pada kebaktian ini ya Tuhan Yesus, kami boleh membawa persembahan kami. Kiranya Engkau saja yang akan memberkati persembahan kami ini ya Tuhan Yesus, agar sungguh boleh berguna bagi pelayanan-Mu di tengah dunia ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang telah memberikannya, kiranya Engkau juga akan memberkati mereka satu persatu ya Tuhan Yesus. Juga biarlah cinta kasih-Mu ini boleh kami nyatakan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita secara berbalasan menyatakan ungkapan syukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita bangkit berdiri. Umat kekasih Tuhan, marilah kita melanjutkan ziarah kehidupan kita masing-masing dengan tetap memegang teguh salib Kristus. Ingatlah selalu akan besarnya kasih sayang Tuhan yang telah kita terima, dan nyatakanlah syukur lewat seluruh hidup kita dimanapun kita berada. Salib
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya di dalam salib Kristus, engkau menemukan dasar yang kokoh bagi imanmu, jangkar yang kuat bagi pengharapanmu, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosamu. Kiranya berkat Tuhan menyertaimu kemanapun engkau pergi, sekarang dan selamanya.